Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan ketika kali ini kita akan membahas tentang amar dan nahi, tentang perintah dan tentang larangan. Jadi secara bahasa, amar artinya adalah perintah. Sedangkan secara bahasa, secara istilah, amar adalah lafzun yuradu bihi ayyaf'alal ma'muru ma yuqsadu minal amri. Lafal yang dikehendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan. Ada definisi lain, salah satunya dari Ali Hasbullah atau Ali Hasanullah. Yang namanya amar adalah lafdun yatlubu bihi al-a'la mimman huwa adna minhu fi'lan. Amar atau perintah adalah suatu tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi derajat kedudukannya kepada pihak atau orang lain yang lebih rendah kedudukannya. Artinya yang namanya perintah itu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dan nanti akan ada kalau tuntutan perbuatan atau permintaan perbuatan itu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, itu dinamakan dengan doa. Yang namanya amar itu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Bagaimana kita mengetahui perintah atau amar? Ada sighat, ada bentuk kata yang menunjukkan kepada perintah. Sesuatu itu diperintahkan apabila pertama bisa saja dengan berbentuk fi'il amr atau perintah langsung. Jadi ada kata aqimus shalah dalam contoh ini namanya fi'il amr, fi'il yang menunjukkan bentuk perintah. Aqimus shalah dan dirikanlah sholat. Jadi kata kerja atau fi'il itu ada fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau, ada fi'il mudhari yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang, dan ada yang namanya fi'il amr atau kata kerja bentuk perintah. Ya. Sighatul amr yang pertama adalah berbentuk ini fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Aqimus shalah atau wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Yang kedua, ada yang bentuknya bukan kata kerja bentuk perintah, tetapi justru fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti tadi saya katakan, kata kerja untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Hanya saja sighat amrnya berupa fi'il mudhari yang didahului oleh lam amr. Lam amr itu lam yang berfungsi untuk perintah. Jadi contohnya ini wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf di Baitullah. Kata-kata yatawafu ini jika tanpa lam tidak bermakna perintah, karena ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan perbuatan dilakukan sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi ketika kemudian ada lam di sini, wal yatawafu, maka ini menjadi bentuk perintah. Sehingga perintah tidak harus berbentuk kata kerja bentuk perintah, tetapi bisa juga fi'il mudhari yang didahului oleh lam amr, lam yang berfungsi untuk menjadikannya bentuk perintah. Atau bisa juga berbentuk lain, kata farodo, kata kutiba. Farodo kutiba ini termasuk fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Misalnya ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata kutiba ini bukan kata kerja bentuk perintah, tetapi ini termasuk
fi'il maudhi atau kata kerja masa lampau, tetapi fungsinya dalam hal ini adalah untuk menyatakan perintah. Jadi diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Jadi bukan berpuasalah kamu atau pakai ini pakai lam, hendaklah kalian berpuasa, bukan, tetapi kutiba, diwajibkan atas kalian semuanya. Nah, ini sihat atau bentuk-bentuk amr. Apakah setiap perintah itu menunjukkan wajib? Kaidah asalnya memang al-aslu fil amri lil wujub. Nanti akan kita sampaikan, di belakang juga akan ada, bahwa pada asalnya setiap perintah itu bermakna wajib. Tetapi kaidah asal itu nanti akan muncul sigot amr yang tidak menunjukkan pada wajib. Karena tidak semua perintah itu bermakna wajib. Walaupun pada asalnya perintah itu memang untuk wajib, tetapi tidak semua perintah itu bermakna wajib. Contohnya ini ada perintah yang bermakna nadab atau sunnah. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Atau bermakna takdib, untuk memberikan pendidikan. Ada kul mimma yalika. Nah, ini bukan ayat Al-Quran ya. Makanlah dari makanan yang dekat denganmu, yang berada di dekatmu. Nah, ini bukan perintah dalam arti wajib, tetapi ini adalah untuk takdib, untuk memberikan pendidikan, pembelajaran. Ada bermakna irsyad, memberikan petunjuk. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan ambillah saksi dengan 2 orang saksi dari laki-laki antara kalian. Nah, ini bentuknya atau manfaatnya atau maknanya adalah irsyad, untuk memberikan petunjuk. Bahkan bisa saja amr, perintah itu maknanya ibahah, mubah. Nah, misalnya ini wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Dan makanlah dan minumlah. Nah, perintah makan dan perintah minum di sini tidak bisa dimaknai ijab atau wajib sebagaimana perintah sholat. Tapi makna makan dan minum di sini, perintah ini bermakna ibahah atau mubah. Kemudian makna lain yang bisa muncul dari bentuk perintah adalah tahdid, ancaman. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan saja apa yang kalian kehendaki, karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ini perintahnya, perintah lakukanlah semaumu. Nah, ini kan bukan perintah bermakna wajib, tapi ini namanya tahdid. Ada ancaman di sana. Kemudian ada inzar, memberikan peringatan. Qul tamatta'u fa inna masyirakum ilan nar. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian, fa inna masyirakum ilan nar, karena tempat kembali kalian ya ke neraka. Ini untuk orang yang kafir. Bisa juga bermakna ikram, memberikan kemuliaan atau menghormati. Udkhuluha bisalamin aminin. Jadi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk masuk surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke surga dengan keselamatan dan penuh keamanan. Ini ikram namanya, memuliakan. Ada taskhir, untuk menghinakan. Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang terhinakan. Atau untuk takjiz, untuk membuat tidak mampu melakukan. Pada ayat Al-Quran, faktu bisuratin min mislih. Datakanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi ini bentuknya perintah, tetapi maknanya menantang yang
orang ingin membuat yang semisal dengan Al-Quran dan mereka pasti tidak mampu. Ini namanya takjiz, membuat tidak mampu. Jadi perintah yang membuat orang yang diperintahkan itu tidak mampu untuk melakukannya. Ada taswiyah, menyamakan. Silahkan pilih yang mana. Fasbiru aula tasbiru, bersabarlah atau jangan bersabar, ya terserah mau yang mana, pilih yang mana karena keduanya sama. Dan mana-mana yang lain ada tamanni itu berangan-angan ya, ya lailutul, ya namuzul, ya subahu kifla tatullah, malam panjanglah wahai rasa ngantuk tidur hilanglah, subuh berhentilah jangan sampai terbit. Ini untuk pengantin baru ya, berharap malamnya panjang, tidak punya rasa ngantuk, tidak tidur, mataharinya tidak terbit ya, berhenti. Oke, ada juga bermakna doa, Rabbi firli. Ini yang tadi saya katakan bahwasanya doa itu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ini kita memerintahkan, kalau bentuknya bentuk perintah ini, ighfirli, ampunilah aku. Ini bentuknya perintah, tetapi kita tidak bisa makna ini dengan perintah, tapi ini namanya doa, permintaan dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi atau kepada pihak yang lebih tinggi. Sehingga seperti tadi saya katakan, tidak semua perintah bermakna wajib, karena ini bisa bermakna doa. Ada ihanah, merendahkan ya, merendahkan. Ada imtinan itu memberikan karunia, fakulu mimma razaqakumullah, dan makanlah apa yang sudah Allah rezekikan kepada kalian semuanya. Ini kan berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, perintah makan ini bukan perintah wajib, tetapi ini bentuk imtinan atau nikmat yang kita terima. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya tentang dilalah. Dilalah itu adalah penunjuk. Jadi perintah itu menunjukkan kepada apa? Seperti tadi di awal, pada asalnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Kapan bisa menjadi tidak wajib? Kalau ada qarinah. Qarinah itu ada dalil, petunjuk, indikasi yang merubah dari perintah itu wajib menjadi kepada makna yang lain. Ya. Misalnya bisa saja bermakna anjuran, al-aslu fil amri lin nadbi, karena ada qarinah, ada petunjuk, ada dalil yang mengalihkan perintah itu dari makna wajib kepada makna anjuran, makna sunnah, dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas tentang nahi. Mohon maaf agak bercepat, nanti kita lanjutkan di diskusi. Nahi makna bahasanya artinya mencegah atau melarang. Secara istilah, lafdun yadullu ala kafi an fi'lin ala jihadil isti'la. Lafal yang menyuruh untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi. Jadi kalau perintah tadi perintah untuk melakukan, menyuruh untuk melakukan, kalau ini menyuruh untuk meninggalkan, itu namanya nahi. Menurut Abdul Hamid Hakim, talabut tarki minal a'la ilal adna, perintah untuk meninggalkan sesuatu dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang lebih rendah. Jadi dari atasan kepada bawahan, dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Sama seperti amar tadi, nahi juga tidak semuanya bermakna haram, karena bisa saja bermakna yang lain. Dari syihatnya bisa berarti doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini dari
kita kepada Allah dari yang rendah kepada yang tinggi. Nah, ini doa. Ya Allah, janganlah menghukum kami jika kami lupa atau kami tersalahkan. Bisa bermakna pelajaran. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang hal-hal yang kalau itu nampak kepada kalian akan membuat susah. Jadi jangan bertanya sesuatu yang justru membuat susah, membuat repot gitu ya. Itu ada larangan di sini, la tas'alu. Tapi maknanya ini sebagai pelajaran. Ada bermakna putus asa, la ta'tadrul yaum. Janganlah kalian hari ini membuat alasan. Tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang sudah masuk neraka, mereka jadi putus asa karena alasan apapun sudah tidak diterima karena mereka sudah diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini melakukan kebaikan. Ada menghibur, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Ini larangan yang bukan bermakna haram, tetapi ini maknanya menghibur. Gak usah bersedih, gak usah susah karena Allah bersama kita. Ya, bisa bermakna menghardik dan seterusnya. Dilalah nahi, sebagaimana yang tentang amr, bahwasanya al aslu fil amri lil wujub, pada asalnya perintah itu untuk kewajiban. Kalau yang untuk nahi itu sebenarnya al aslu fil nahi lit tahrim, pada asalnya larangan itu untuk keharaman. Nah, tetapi nanti kalau dikaitkan dengan larangan ada kaidah muncul al-nahyu al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Ya. Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Perintah sesudah larangan itu bermakna mubah. Jadi contohnya yang sering dipakai adalah perintah ziarah kubur datang setelah adanya larangan ziarah kubur. Jadi pertama dilarang, kemudian perintah. Maka perintah ini menunjukkan mubah. Perintah ziarah kubur setelah ada larangan ziarah kubur bermakna ziarah kubur itu hukumnya mubah. Ada perintah tidak menghendaki berulang kali untuk dikerjakan, perintah tidak menghendaki segera dikerjakan. Nanti contoh-contohnya silahkan dicari, nanti kita diskusikan di kesempatan selanjutnya. Ini ada beberapa kaidah yang juga masih terkait dengan masalah nahi. Ada an-nahyu an-syai'i amrun bididdihi. Melarang sesuatu mengandung ketentuan perintah melakukan kebalikannya. Kalau saya melarang ke selatan berarti perintah ke utara gitu ya. Kalau ada larangan berbuat syirik berarti perintah untuk tauhid misalnya. An-nahyu la yaqtadil fasada illa fil ibadat dunal muamalah. Nahi, larangan itu tidak menyebabkan rusaknya perbuatan yang dilakukan kecuali hanya dalam soal ibadah saja dan tidak di dalam muamalah. Contohnya seperti apa? Nanti kita diskusikan, kita berikan contoh-contohnya nanti di forum kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.